Kata riba itu berasal dari kata roba yarbu atau robawa. Maka ada istilah robwah, yaitu tanah yang memungkinkan sesuatu untuk tumbuh. Riba termasuk dosa besar. Jadi gak ada ulama yang mengatakan riba itu dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dengan dosa yang tidak besar? Itu cara mengukurnya bagaimana? Ini Pak pentingnya. Kalau dosa, perbuatan dosa itu, di situ ada ancamannya, ada hukumannya, ada cercaannya, ada celaannya. Bagi pelakunya baik di dunia ataupun di akhirat, maka termasuk dosa besar. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia itu dibangkitkan, tidaklah orang-orang yang memakan harta riba semasa hidupnya di dunia, niscaya dia akan dibangkitkan seperti orang gila. Tapi ternyata kita juga menemukan bahwa orang yang memiliki harta yang sangat banyak, tapi jumlahnya ini tidak berbanding lurus dengan ketenangan dan kebahagiaan. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah bagaimana cara dia mendapatkan harta itu. Riba itu adalah jual beli terhadap waktu. Jadi kalau Anda tunda sampai seminggu, berarti Anda harus membayar angka sekian. Karena dalam Islam uang itu tidak menciptakan uang secara tersendiri. Uang itu adalah alat tukar. Sedangkan waktu itu di dalam Islam bukan objek transaksi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah binasakan. Artinya riba menjadi sebab kebinasaan. Nanti mungkin pertanyaan, bagaimana itu kan yang kaya-kaya itu kan pengusaha-pengusaha perbankan, pengusaha-pengusaha ribawi dan seterusnya. Mereka bisa memiliki kekayaan dengan angka-angka tertentu. Itu dengan menghisap berapa ribu harta dengan cara yang zalim. Jadi kalau kita ingin mempersempit potensi terjadinya riba di masyarakat, maka ibadah sosial, ibadah harta, baik itu sedekah, wakaf, infak dan seterusnya, itu harus besar potensinya. Kenapa? Karena riba itu berdiri di atas kebutuhan dan kesulitan. Dia nggak akan hidup dalam kemakmuran. Maksudnya bagaimana? Orang makmur, semuanya makmur, dia nggak akan mungkin hutang, minjam. Tapi persoalan bukan hanya di saja perbaikannya, Pak. Perbaikannya juga di akhlak, di moral. Bagaimana? Di gaya hidup. Ini orang sudah startanya sudah, dia sebenarnya orang berkemampuan, orang yang sudah kebutuhan pokoknya terpenuhi dan seterusnya, mapan lah. Tapi karena gaya hidup yang bermasalah, maka dia bisa terjebak dalam ribawi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah dari sisa riba yang ada. Apabila kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu masih ngotot melakukan riba, enggak melakukan apa yang Allah sampaikan itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka genderang perang melawan Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa kok perang dengan Allah dan Rasulnya? Karena punya efek publik. Maka dalam Islam itu harta Allah itu ada harta yang berhubungan dengan publik. Misalnya orang yang tidak membayar zakat, itu kalau meninggal dunia statusnya adalah dia berhutang kepada Allah. Karena zakat ini diberikan kepada fakir miskin. Orang wakaf memberikan hartanya di jalan Allah,
berikan kepada Allah karena harta itu untuk publik. Nah, orang yang melakukan transaksi riba berarti dia melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini bahayanya. Di antara bahaya riba, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, termasuk as-sab' al-mubiqat, termasuk 7 di antara dosa-dosa yang membuat orang celaka. Kadangkala kita ini dari semenjak kecil, kita ini kan dididik tidak makan daging babi, ya kan? Tidak mengkonsumsi khamr. Itu dosa, benar dosa gitu ya. Tapi dan sehingga tercipta aspek kontrol dalam diri kita. Kalau kita berkunjung ke tempat wisata dan seterusnya, kita pasti ada awareness di dalam diri kita, kontrol diri. Jangan-jangan ini tercampur dengan minyak babi dan seterusnya. Seharusnya kontrol semacam ini juga terhadap sensitivitas itu terhadap transaksi ribawi. Kenapa? Itu juga dosa besar. Kemudian berikutnya menjadi sebab laknat. Rasulullah SAW melaknat. Coba kalau ini yang melaknat Rasulullah nih. Akilah riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberikan riba, karena dia sepakat di awal, Pak. Wa katibahu, yang menulis. Wa syahidaihi, dan yang menyaksikan, menjadi saksi. Hum sawa, mereka semuanya sama. Riba itu ada salasatun wa sab'una baban, 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan, mithlu ayyan kiharrajulu ummahu, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya. Secara ekonomi, ini saya kemarin mendapatkan pemaparan dari salah satu kawan yang ngerti tentang masalah kebijakan publik. Rusaknya ekonomi ini karena uang menciptakan uang, tapi uang tidak menciptakan pekerjaan real. Maka orang lebih suka menitipkan hartanya di bank, kemudian dia makan dari bunga itu, kan udah terjamin tuh. Tapi bagaimana kalau misalnya jangankan dari 1 miliar, 1/4-nya saja itu dia buat usaha yang kemudian ada orang tidak punya modal, dia punya skill. Ada efeknya. Ada efek positifnya. Paling tidak dia bisa bekerja. Nah, contoh yang riba dalam transaksi riba bayi itu menjadi sebab kerusakan. Kemudian riba yang kedua itu riba qard. Riba yang karena hutang piutang. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, wa ghalabatud daini wa qahrir rijal, terlilit hutang dan terintimidasi orang lain. Dosa itu bukan hanya bagi yang mengambil keuntungan, yang memberikan keuntungan juga mendapatkan dosa yang sama. Sebagaimana Nabi SAW la'ana Rasulullah SAW akilah riba, yang makan riba itu, wa mukilahu, yang nyuapin, yang memberikan riba, wa katibahu, sekretarisnya, wa syahidaihi, dan saksinya. Korbannya iya, selama dia ridho, selama dia memang sepakat melakukan itu.